perjalanan hidup seorang Tompi. Kita lanjut dulu, box berapa selanjutnya? Box 7 deh. Box 7, kita buka. Di balik box 7. Sedari dulu, tepuk tangan dong. Nah, langsung saja kita serahkan pada musisi kita pada malam hari. Silakan Mas Sindu Alvito. Oke, Mas Tompi, ini kan menarik ya ketika Mas Tompi sekarang sepertinya telah larut jauh gitu ke dunia kedokteran dan medis gitu. Nah, sementara mungkin saya yang tumbuh dari generasi menghujam jantungku gitu, itu penasaran juga. Bisa nggak sih kayak Mas Tompi melahirkan hit-hit yang seperti itu lagi gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu mungkin ketika mungkin sekarang itu udah bukan jadi prioritas utama Mas Tompi, dan juga apakah beda gitu membuat musik ketika dulu mungkin masih mencari pundi-pundi gitu ya, dan sekarang dengan segala kekayaan tadi gitu kalau Mbak Teja yang sudah pernah bilang juga gitu. Nah, itu gimana tuh? Apakah itu bisa terjadi lagi hit-hit seperti itu, atau Mas Tompi juga udah kayaknya udah nggak kesana gitu dengan segala pencapaian yang ada sekarang? Dari dulu tuh saya bikin musik nggak bisa dipaksain gitu. Jadi semua lagu-lagu yang pernah saya tulis, yang pernah saya rekam, baik itu yang kedengaran maupun yang tidak diingat orang, itu semua lahir dari proses spontanitas gitu. Tapi Mas Tompi kan dari Aceh. Kental dengan Muslim. Sementara kita tahu bahwa kalau di Muslim, correct me if I'm wrong ya, itu kan untuk mengutak-ngatik bagian tubuh itu kan juga ada aturannya, Nah, nggak ini menarik boleh. nih. Kita tuh sering tidak konsisten dalam memandang sesuatu. Oh, merubah bentuk katanya dianggap merubah takdir. Tunggu dulu. Yang dirubah takdir atau nasib? Takdir itu Anda terlahir sebagai laki-laki, Anda terlahir sebagai perempuan. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina, itu takdir. Penisnya satu, vaginanya satu. Kalau Anda datang ke saya, dok saya pengen punya penis 5, nah itu ngelawan takdir. Itu ngelawan takdir. Karena takdirnya satu, penisnya bukan 5. Perkara penisnya besar kecil itu nasib. Anda punya anak nih, giginya boneng maju ke depan. Anda bawa ke dokter gigi, mau dimundurin nggak? Bawa. Kenapa dia bawa? Kan anaknya malu dibully sama teman-temannya. Padahal nyanyi bisa, suaranya bagus, ngomong jelas, makan enak. Tapi giginya dimundurin. Itu boleh. Lah, apa kabar orang yang hidungnya mundur, mau dimajuin? Kalau Anda tiba-tiba datang, saya dok, saya mau rubah vagina saya jadi penis. Sorry, itu melawan takdir. Tapi perkara payudara mau digedein, dikecilin, itu nasib. Cocok. Gigi maju mundur itu nasib. Takdirnya punya gigi. Kalau tiba-tiba datang, dok, saya nggak mau punya gigi, saya maunya kosong aja, nggak mau ada gigi. Oh, itu lo cari orang lain, gue sih nggak mau ngerjain. Kira-kira kayak gitu. Baik, wow. Cool. Gian, tertarik Gian? Jadi bedakan takdir sama nasib. Silakan. Kalau jazz sendiri, dok, apakah itu dipengaruhi oleh ibu juga? Enggak sih. Jadi jazznya dari mana? Saya sebenarnya nggak pernah ya di kampung di Aceh tuh dulu saya dengarnya Obi Mesak, Panji Ponda. Serius. Panbers. Terus Betaria Sonata itu yang saya dengar zaman saya kecil. Saya nyampe ke Jakarta, saya diajak nonton konser Incognito waktu itu. Saya bingung ini musik apaan sih. Sampai suatu saat saya tiba-tiba jadi penyanyi kan. Karena saya nggak punya waktu banyak buat ngulik lagu, akhirnya yang saya ingat cuma sekelibet. Sisanya saya ngarang. Jadi banyak improvisasinya nih. Terus orang tiba-tiba, wah jago improvisasi. Padahal kagak, itu cara saya nutupin, saya lupa. Oke, bicara lagi soal musik ya. Siapa sih tadi ada ibu? Kalau rekan sesama musisi yang benar-benar paling berperan dalam hidup seorang Tompi siapa? Ya salah satunya Glenn. Glenn. Ya. Kenapa Glenn? Dari sekian banyak sahabat musisi. Saya tuh temenan sama Glenn itu nggak dari awal sih. Saya tuh baru deket sama Glenn itu sejak ya Trio Lestari kebentuk lah. Itu pun saya ngeberaniin diri buat nelpon dia, Glenn pengen bikin trio nih. Gitu. Jadi waktu itu aku udah ngobrol sama Sandi duluan, terus ngerasa butuh orang satu lagi nih, dan pilihannya memilih Glenn waktu itu. Dan saya terus waktu hubungin dia, saya nggak yakin dia bakal mau. Terus tiba-tiba dia bilang, wah menarik banget tuh, ayo ketemuan. Dan ini orang memang gila, pemikirannya tuh sangat ekspansif sekali gitu. Udah dari situ mulailah lahir. Ntar kita nggak usah lagunya nggak usah banyak-banyak, ngobrolnya aja yang banyak.
ini ngomong ngapain sih? Saya bilang, dia yakin Glenn? Iya. Ntar kita bahas tentang ini. Jadi akhirnya berkembang lah. Jadi otak dibalik isu-isu yang kita bahas di atas panggung ya Glenn. Kenangan yang paling tidak terlupakan dengan Glenn apa, Mas Tompi? Walaupun mungkin saya tahu banyak Dia sudah itu- sering menanyakan ini, tapi rasanya nggak afdol kalau di Q&A kita nggak dengar langsung dari seorang Dia Tompi. itu orang yang paling hangat yang pernah saya ketemu sih. Dalam Dia itu hal- orang yang bikin saya ngerasa, damn, saya itu sangat tidak gentle orangnya. Saya nggak punya kebiasaan bukain pintu mobil buat istri saya. Ibu saya mau masuk mobil, saya nggak punya kebiasaan bukain pintu. Bukan saya tidak hormat. Gaya saya mengutarakan cinta itu nggak begitu. Glenn, setiap ngelihat ada perempuan mau masuk mobil, dia lari bukain pintu. Siapapun perempuannya. Nggak hanya dia kenal. Kita lagi di parkiran nih, ada mobil tiba-tiba entah siapa gitu. Dia bisa lari bukan pintu. Silakan mama gitu. Itu Glenn. Tapi memang selain kenangan tadi ada lagu yang paling berkesan dengan Glenn. Bener Mas? Kenapa? Ya, Ada ini- apa dengan Cukup Sudah? Ini lagu pertama yang bikin saya jatuh cinta sama dia sih. Ceritanya gimana? Zaman dia udah jadi penyanyi kan saya belum siapa-siapa gitu. Dan lagu Cukup Sudah ini lagu yang ya pertama kali bikin saya ngelihat, wah dia orang gila banget. Yang saya ngelihat dia tuh udah kayak beyond lah, jauh di atas siapapun dalam hal bermusik ya. Sindu, Nah ini menarik seperti sih apa? kalau menurut saya ya. Ya saya tuh melihat Trio Lestari itu one of a kind gitu ya di antara grup-grup yang ada di Indonesia. Karena setahu saya ketika Mas Tompi dengan Mas Sandi dan Bung Glenn membentuk itu, visinya bukan hanya bernyanyi sebenarnya, tapi banyak visi-visi sosial yang kalian jalankan lewat Trio Lestari. Nah ini yang saya penasaran dengan ketiadaan Bung Glenn, apakah tentu tanggung jawab moral itu, beban moral itu pasti ada lah, itu nggak bisa hilang menurut saya ya di hati Mas Tompi. Nah apakah Mas Tompi masih akan melanjutkan mimpi-mimpi Bung Glenn bersama Trio Lestari yang kini tinggal berdua itu? Iya, itu yang duh gue jadi sedih nih. Trio Lestari itu nggak akan pernah ada yang bisa gantiin Glenn sih. Bentuknya mungkin udah nggak ada, jasmaninya mungkin udah nggak ada, tapi ya pemikirannya masih bareng gitu. Nah sampai sekarang sejak Glenn nggak ada, terus terang saya sih kehilangan banyak semangat dalam bermusik sebenarnya. Karena Glenn. Oleh karena itu Mas Tompi karena saya ngerasa nggak ada teman buat berbagi keresahan gitu. sampai sebegitunya Iya. itu membuat Mas Tompi sekarang mungkin juga akhirnya mengalihkan ke dunia yang lain, tidak musik Iya. karena kehilangan Iya. sosok Glenn. Salah satunya iya. Sama Glenn tuh kayak istilahnya dia belum ngapa-ngapain saya udah bisa baca pikirannya. Gitu juga dia ke saya gitu. Kita bisa telepon-teleponan pengen ngomongin misalnya ada isu nih. Tentang waktu itu lagi isu hangat tentang satu isu politik lah gitu. Itu dia telepon saya sebelum dia ngomong, gua tahu lo mau ngomong apa. Pasti ini kan, iya gua gila ya gua. Bisa gitu tuh. Dok, tadi saya ngeliat meskipun ini dari jauh ya, tapi ternyata tadi dokter bilang saya agak sedih. Tadi memang kelihatan juga ketika dokter dengerin lagu atau suara dari Glenn, dokter sempat ada silent moment. Jadi penasaran sebenarnya rasa apa sih dok yang muncul? Ya kosong aja gitu. Apa yang ngebuat itu ngerasa? Ya itu tadi Kosong. saya bilang Glenn tuh orang yang paling hangat gitu. Dia itu bisa ya setiap kita ketemu tuh kayak udah lama gak ketemu. Padahal baru ketemu semalam. Paginya ketemu lagi tuh kayak kayak udah lama gak ketemu gitu. Saya gak ngerti sih emosinya kayak apa tuh orang. Jadi hangat secara emosional Very. gitu ya. Sangat hangat orangnya gitu. Baik, tepuk tangan.